Selamat pendiri Warm Santek, Ibu Ye Xiao Xiao. Prostetik pintar dan sistem bantu dengar membantu lebih dari 30.000 lansia dengan gangguan pendengaran dan keterbatasan kaki mendapatkan kehidupan baru. Berikut, mari kita sambut Ibu Ye Xiao Xiao. Pertama, saya berterima kasih kepada tim saya. Selain itu, terima kasih kepada pria yang lama hilang kontak. Dialah yang memberikan kelereng ini dan berkata agar saya tidak menyerah di masa tergelap hidup saya. Selanjutnya, mari kita sambut pembawa penghargaan kita, ketua acara ini, Presiden Grup Lu, Tuan Lu Jingzi. Xiao Xiao, lama tidak bertemu. Nyonya Ye, dulu Anda pernah mengalami kekerasan oleh orang tua. Ditinggalkan tanpa belas kasihan. Apakah ini ada hubungannya dengan disabilitas Anda? Apakah itu memengaruhi pencapaian Anda hari ini? Xiao Xiao, ini salah ayah. Xiao Xiao, ibumu datang. Dulu menyiksa putri, memaksanya putus sekolah usia 17 untuk bekerja. Sekarang dia sukses besar. Kalian tiba-tiba Apakah ingin memanfaatkan dalih hubungan keluarga untuk memeras uang? Menyiksa, memeras, imajinasi kalian luar biasa. Ayahku cedera kaki sehingga tak bisa lepas tongkat, dan ibuku hampir kehilangan pendengarannya. Mereka selalu membutuhkan dokter menyatakan mereka tidak akan bisa hidup tanpa pengasuh seumur hidup. Jadi mereka mengusirku dari rumah. Bukan karena mereka tidak menyayangiku atau melukai, karena mereka terlalu mencintaiku, takut aku terikat di desa terpencil ini. Takut kehilangan kemampuan mengejar mimpi untuk merawat mereka seumur. Mereka memaksaku pergi sehingga aku bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Karena itu jadilah aku yang waktu itu. Kenapa kalian tertawa? Ini untukmu. Aku murid pindahan baru, Lu Jingzi. Kamu baik-baik saja? Bajumu kotor karena aku akan kucuci bersih. Maaf ya. Baju kotor bisa dicuci, tapi jangan terus duduk di lantai, nanti masuk angin. Kamu nggak jijik? Aku ini penyandang cacat. Aku lihat kamu masuk sekolah, satu tangan pakai tongkat. Tangan pegang buku, tongkat selip 3 kali, tapi bukumu nggak jatuh. Bukunya pinjaman dari perpustakaan, nggak boleh sampai kotor. Waktu baru masuk sekolah, aku perhatiin kamu. Aku rasa kamu kuat dan juga optimis. Mau jadi temanku? Oke, Soal fisika gampang, besok aku gambarkan. oke. Terima kasih, sampai besok. Aku harus bantu ayah jaga warung. Itu orang tuamu, salam ke mereka. Nggak usah, mereka sibuk banget. Tant, Halo. Aku Taman Sekilas Xiao Xiao Lu Jingji. Ibuku bilang, terima kasih sering membantu. Ibuku tuli bisu sejak lahir, hanya membaca gerak menebak yang orang lain kata. Tante, justru Xiao Xiao yang sering membantuku. Nilai belajarku kan jelek, dia selalu bantu aku belajar siang-siang. Ibuku bilang, ini untukmu. Maaf jika, semoga kamu tidak keberatan. Ini anyaman bambu paling indah yang pernah kulihat. Tante benar-benar berbakat. Paman, kaki Anda kenapa? Penyakit lama, cedera waktu kecil. Gak bisa sembuh. Ya potong aja. Tante, bisa ajarin aku bikin ini? Kakekku kakinya juga kurang bagus, dia sering bilang tongkatnya gak nyaman. Xiao Xiao.
Keluarga kalian punya kekuatan yang hangat. Aku iri banget. Lu Jingzi, aku bawain sarapan nasi ketan enak dari warung dekat rumahku. Oke, Deal. Dadah. Capek ga? Di sekolah ada yang gangguin kamu ga? Lu Jingzi bantu usir mereka. Xiao Xiao, ini salah kami sama kamu. Sejak kakimu cedera, ditertawakan teman-teman, itu karena kami gak bisa melindungimu. Aku takut sebagai cacat, memalukan kalian. Takut Lu Jingzi baik sama aku, cuma sementara aja. Jangan begitu, kebanggaan kami. Kami takut kamu ikut. Di desa ini diremehkan orang. Mana mungkin memerlukan. Anakku selalu juara pertama di ujian. Itu yang paling membanggakan. Anak itu baik sama kamu. Karena kamu memang pantas mendapatkannya. Aku sudah memutus belajar sungguh-sungguh, masuk universitas, dan pindah ke kota. Supaya kalian gak perlu menderita lagi. Soal ini, guru nggak jelasin teknik garis bantu di kelas lalu. Biar aku ajarin. Di kota. Ada banyak hal baru di kota. Kakek sakit, keluarga pamanku rebut harta warisan. Orang tuaku khawatir ganggu ujian masukku. Jadi mereka kirim aku balik ke kampung. Tapi nggak apa-apa. Ada kamu di sini. Lebih seru daripada di kota. Jangan terlalu banyak ngoceh. Kok soal ini susah banget? Kamu duluan. Di sini, gini aja udah beres. Besok udah ujian nasional. Orang tua kejemput pulang. Iya, semangat ya. Xiao Xiao, ayo daftar ke Universitas Jiangcheng bareng. Nilai simulasi ujianmu cukup, aku cek. Kampus memiliki kebijakan bisa ajak paman dan bibi. Tinggal di dekat kampus bareng. Hang, Ani but kamu. Kalau kangen, lihat ini. Aku seperti selalu dekat. Aku tunggu di kota. ingat aku ya. Pulang, pulang. Sayang. Sayang, kenapa kamu? Hah? Sayang, kamu baik-baik aja kan, sayang? Xiao. Cepat ke sini, ibumu pingsan, jatuh, cepat datang. Kenapa kamu nggak ikut ujian hari ini? Aku tinggal untuk menjaga kamu bisa demi menjaga kami. Mengorbankan masa depanmu? Pergilah sejauh mungkin, jangan biarkan kami membebanimu lagi. Pergi. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah bilang kamu anakku lagi. Kalian mengusirku. Takut aku terjebak di sini seumur hidup, kan? Takut membebaniku? Aku cuma nggak mau lihat kamu. Kamu itu cuma beban. Kalau bukan karena kamu, kami nggak akan seberat ini. Pergi aja, jalan sana. Ayo, pergi saja. Bersambung. Selanjutnya ditunggu. Ayah, ibu, aku kabur bukan karena benci kalian, tapi benci nasib ini. Karena kesialan, aku gagal ikut ujian masuk, sudah berusaha keras, ingin membawa kalian pergi dari tempat miskin ini. Bukannya ini si kecil Yaya yang pincang, orang tua cacatnya rela berjuang demi dia bisa sekolah. Ke kota tukar darah, jual uang untuk sekolah. Hasilnya, ujian dia gak ikut. Datang untuk rebut pekerjaan kita. Pincang sama bisu, bisa melahirkan keturunan apa? Masuk pabrik pasang baut dianggap lambat. Tunggu saja Lih, paling gak sampai 3 hari, pasti nangis balik ke sana.
Maaf, ayah, ibu. Aku akan bekerja keras cari uang, nanti aku jemput kalian. Alarm sudah bunyi, gak denger ya? Potong gaji sehari. Aku gak dengar. Semester depan, Masuk sekolah harus bayar kuliah, jangan pecat. Pak Zhao, super, dia gak dengar. Jangan salahkan dia. Kamu sendiri imut-imut, sok baik pula. Nggak mau kerja, pergi sana. Pergi. Dengar ya, hari ini kerjaan harus selesai. Kalau nggak, gaji dipotong 10 hari. Gimana mau selesai begini? Serius nih, bos ini bener-bener curang. Imut ya, memang imut. Sekrup aja nggak bisa pasang. Muka cemburu terus, siapa yang mau lihat? Nggak mau kerjakan? Keluar aja, Pak Zhao. Saya butuh kerjaan ini. Orang tua saya masih nunggu uang buat berobat. Nggak mau pergi ya? Ayo, sujud. Hantam kepala 3 kali, lalu bilang, mulai sekarang aku nggak akan lawan Supervisor Zhao lagi. Baru aku pikir-pikir. Ayo, sujudlah. Pergi. Supervisor Zhao, kamu ini lagi ngapain sih? Pak Lu. Lagi sibuk ngejar target produksi. Si kecil ini lambat, takut ganggu ritme kerja, aku ngajarin dia. Dia tuan muda pabrik ini. Aku nggak boleh sampai dikenali dia. Maaf, janji nggak bisa aku tepati. Sudah cukup. Masih mau posisi manajer itu? Di sini, kita nggak butuh pemimpin yang kasar sama karyawan. Cepat kirim dia ke kantor saya. Selamat datang, Tuan Lu. Terima kasih sudah mengawasi pekerjaan kami. Silakan ke sini. Imut Anda. Ayo, jangan buang waktu. Hati-hati di jalan. Lihat APA. Tuan sudah pergi. Siapa lagi yang bisa dukung? Kalau kamu pecat aku akan lapor Tuan Lu kalau kamu paksa berlutut dan pecat aku. Hanya, si kecil, Tuan Lu sibuk. Mana ingat kamu? Kamu kenal Tuan Lu? Jangan mimpi di siang bolong. Buang dia keluar. Lowongan kerja, aku coba aja. Berhenti. Ngapain di sini? Gedung kantor Blueprints Group, orang luar dilarang masuk. Aku datang untuk wawancara magang. Dengan penampilan seperti itu, kami merekrut elit, bukan pengemis. Pergi, jangan buang waktu. Aku bisa buktikan kemampuan. Nilai bagus, aku juga ahli dalam. Cukup, pengumuman kami jelas, berpenampilan menarik, tidak cacat. Kamu tidak memenuhi syarat. Cepat pergi. Ini nggak cari gara-gara kan? Gimana kalau dia nggak mau nyerah? Tolong panggilin ambulans. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu nggak takut? Ketinggalan wawancara? Tidak apa. Mereka nggak berencana terima aku, tapi aku tetap bakal berusaha. Selamat ya, kamu lulus wawancara. Hah? Aku mengamati lama di depan gedung perusahaan. Kamu satu-satunya yang berhenti membantuku. Sifatmu berbeda dari orang egois lainnya. Grup Blueprint memang butuh orang seperti kamu. Kamu pura-pura sakit untuk menguji orang lain? Benar, perkenalkan diri. Jiang Yu, Presiden Grup Blueprint. Ikut aku ke kantor untuk urusan penerimaanmu. Hang. Presiden Jiang, ini siapa? Selamat menjadi asisten magang. Tapi kali ini, kami hanya akan mempertahankan 1 dari 2 yang terpilih. 3 bulan ke depan, belajar serius untuk jadi karyawan tetap. Saya pasti akan berusaha.
Aku akan membuktikan kita bukan beban, tapi saling mengandalkan. Setelah aku tegak berdiri, aku akan membawa kalian ke kota dan tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Ah! Halo? Iya, ini kami. Lihat orang pincang itu. Nggak layak ikut seleksi. Magang masuk lewat jalur khusus. Katanya nggak pernah kuliah ya. Cuma pura-pura baik hati. Bisa nipu Pak Jiang. Bisa ajarin aku cara ubah format judul ini? Aku nggak terlalu ngerti. Ada orang yang udah punya posisi, tapi nggak punya kemampuan. Cuma buang-buang sumber daya perusahaan. Iya, ada orang yang nggak punya apa-apa, kemampuan juga nggak ada. Mendingan cepat-cepat pergi aja. Nggak punya pendidikan dan pengalaman nggak masalah. Kalau aku lebih banyak belajar, pasti aku nggak akan kalah. Nggak kerja, gosipin rekan kerja, cepat ke ruang rapat untuk meeting. Minggu depan grup akan merilis program amal disabilitas. Rancangan proposal dibutuhkan. 2 magang baru menangani ini. Kalau hasilnya bagus, bisa diangkat. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa tanya ke asisten Sang. Idenya bagus, tapi data dan cara penyajiannya salah. Aku kasih lihat beberapa proposal tahun lalu, bisa dijadikan referensi. Terima kasih. Kenapa bantu saya? Percaya nggak salah lihat orang. Kerja yang bagus, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayah, Ibu, lihat Direktur Jiang rela membantu saya. Saya akan membuat. Semua orang tahu, penyandang disabilitas juga bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Mulai, masing-masing 10 menit. Inti rencana, pengendalian anggaran, kelayakannya. Rencana saya membuat merek amal kelas atas. Anggaran 5 juta, termasuk donasi online dan museum pengalaman offline. Stop. Anggaran 5 juta? Kamu ini mau beramal atau buang-buang uang? Ye Xiao Xiao. Apa rencanamu? Rencana saya adalah menciptakan nilai bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan berbasis kasus nyata. Lebih berguna daripada sekadar promosi. Rencana Ye Xiao Xiao. Tidak ada masalah besar, tapi dibandingkan dengan sebelumnya, kurang pengalaman. Anggaran Suluo tidak terkendali. Rencana Ye Xiao Xiao kurang pengalaman, laporkan ulang 3 hari lagi. Rapat selesai. Xiao Xiao APA kamu menjiplak? Apa? Rencanamu mirip kerangka internal perusahaan tahun lalu. Seorang yang tidak kuliah, pincang. Ada template kerangka sedetail ini? Kukira referensi semua orang punya. Aku nggak bisa menyeret Pak Jiang ke dalam masalah ini. Ikut aku ke Pak Jiang. Jelaskan soal kamu mencuri rencana itu. Kalian sedang apa? Asisten, Pak Jiang ada di kantornya? Pak Jiang nggak ada perlu apa? Ye Xiao Xiao menjiplak rencana perusahaan. Bagaimana dia dapat rencana internal perusahaan? Dia pasti menyelinap ke kantor Pak Jiang dan awalnya masuk perusahaan memang punya tujuan lain. Apa yang dia bilang itu benar.
Aku mengacu pada proposal internal perusahaan, tapi aku tidak mencuri. Mencuri tapi tidak mau mengaku. Orang seperti ini, Tidak pantas tetap di perusahaan. jangan ragu, Asisten Zhang. Orang seperti ini akan membawa masalah jika Direktur Jiang tidak akan menyalahkanmu. Pak Lu, anak magang baru di rumah saya. Dia telah mengulang dan menyusun ulang rencana tahun lalu, lihatlah. Siapa yang membuat rencana ini? Kamu juga merasa bagus, kan? Ini dibuat oleh magang baru, tapi kakinya cacat. Namun, hatinya sangat baik. Dia lulus ujian dan direkrut khusus. Awalnya tidak tahu cara menggunakan komputer. Sekali diajarkan, langsung bisa. Lebih baik dari banyak karyawan. Namanya bukan Ye Xiao Xiao? Bagaimana kamu tahu? Cepat bawa aku ke dia. Aku baru mengenalnya. Jangan sampai kamu merebutnya dariku. Bagaimana kamu tahu? Cepat bawa aku ke dia. Aku baru mengenalnya. Jangan sampai kamu merebutnya dariku. Asisten Zhang, di mana Ye Xiao Xiao? Bos Jiang, 2 karyawan melaporkan Ye Xiao Xiao. Dia mencuri template perusahaan kita. Sesuai aturan. Dia sudah dipecat. Proposal tahun lalu itu dari saya sebagai referensi untuknya. Memecatnya berdasarkan satu sisi cerita. Posisi asisten spesial ini. Kamu sudah tidak mau lagi menjalankan. Maaf, PAK Jiang. Saya tidak tahu itu dari Anda. Turunkan asisten Jiang jadi karyawan biasa. 2 magang baru tidak lolos evaluasi, pecat. Xiao Xiao, aku terlambat. Kamu di mana? Kak Ye, sampai jumpa besok. Cepat pulang, sampai jumpa besok. Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Xiao Xiao. Kamu salah orang. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak salah, Xiao Xiao. Aku Lu Jingxi. 5 tahun berlalu, dia jauh dari sosok polosnya dulu. Tatapannya tenang, namun tetap memancarkan aura tak terbantahkan. Tatapan matamu Masih hangat dan penuh semangat. Selama ini aku selalu mencarimu. Setelah ujian akhir, menulis surat tapi kamu tak pernah membalas. Aku sempat mencarimu ke rumah. Tapi orang tuamu tidak mau menemui. Tetanggamu bilang pergi ke kota sendirian. Aku dengar kamu bekerja di Blueprint Group. Tapi akhirnya kamu dipecat. Selama ini, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semua yang dulu sudah berlalu. Jangan cari aku lagi. Cek apa yang dia alami selama beberapa tahun ini. Tidak perlu jangan ganggu dia. Lihat diam-diam saja. Apa ada hal yang bisa kita bantu? Maaf, di sini hanya menerima orang dengan tubuh sehat. Pendidikanmu tidak memenuhi standar perekrutan kami. Orang pincang bisa angkat barang? Bisa. Kerjanya harus cepat. Kalau tidak selesai jangan harap dapat gaji. Pendidikan bisa ubah nasib. Aku harus masuk universitas. Aku tidak mau diremehkan karena pendidikan. Iya. Kakak Ye. Ini laporan chirurgien ambulant ini. Tidak mau diremehkan karena pendidikan. Kakak Ye. Ini laporan chirurgien ambulant ini. Gaji bulan ini mungkin terlambat. Tidak apa, Kak Ye. Tidak terburu-buru, percaya padamu. Terima kasih semuanya. Kalian pulang dulu, aku akan cari solusi. 2 bulan lalu, gunakan tabungan dari jualan dan bonus untuk sewa kantor ini, serta merekrut karyawan disabilitas. Semua bekerja keras, tapi stigma luar membuat mereka ragu pada penyandang disabilitas.
Kami tidak pernah berhasil menyelesaikan harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Xiao, ibumu kambuh tebesenya. Dia betak dara, pulang dan lihat dia. Perusahaan sibuk. Aku kirim uang segera. Kamu bawa ibu berobat dulu, jangan tunda. Bagus sekali. Sudah tanda tangan. Berhasil tanda tangan. Semalaman minum dan menemani, tapi sepadan. Hidup semua orang berat. Mereka masih percaya padaku. Aku tidak mengecewakan mereka. Hidup semua orang ini berat, tapi mereka masih percaya padaku. Aku tidak mengecewakan mereka. Keuntungan proyek ini sudah ditransfer ke akun kalian. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pakai. Anda baik pada kami, tidak hanya memberi gaji. Terima kasih atas bonus. Berkat kalian, perusahaan sukses seperti sekarang. Jangan bilang begitu, Kak Ye. Kamu telah melakukan lebih banyak untuk kami semua mengingatnya. Kak Ye, ada paket untukmu. Dulu kita janji ajak ayah dan ibu ke kota. Sekarang perusahaan baru mulai, kalau pulang sekarang bagaimana? Kalau gagal? Tidak akan gagal. Dulu kita janji ajak ayah dan ibu ke kota. Sekarang perusahaan baru mulai, kalau pulang sekarang bagaimana? Kalau gagal? Tidak akan gagal. Aku harus membuat sinar menyinari dunia semua penyandang disabilitas. Siapa yang mengirim ini? 5 tahun lalu, aku dihukum dan dipecat karena ini. Kali ini aku tidak akan mengulanginya. Ini adalah sejarah kilam sirang pengusaha baru yang dilaporkan. Dia bahkan catat, kalau kamu meliput ini, pasti akan viral. Xiao, mes récupérations d'Aritu. Aku ikut dipecat. Kamu menjalankan perusahaan. Begitu sejarah kelammu diketahui orang, ingin lihat siapa yang mau bekerja sama dengan perusahaanmu. Baik, sudah paham. Apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Buye, Saya dipecat dari pabrik, untung Buye membantu saya. rencana kita, nuannya. Saya bisa menghafalnya mundur, ini orisinal. Buye, kami akan bantu Anda menjelaskannya. Ye Xiao, 5 tahun lalu difitnah. Kini, rencana dan desain Nuan yang sudah terdaftar hak patennya. Silakan periksa di situs resmi. Mohon semua bersikap rasional online. Sekarang seluruh internet tahu kebohongan pencurian dan plagiarisme Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bangkit. Nona Ye, beri tanggapan. Apa Anda sengaja Memanfaatkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan simpati dan menghasilkan uang? Nona Ye, beri tanggapan. Anda sengaja Memanfaatkan disabilitas untuk simpati dan uang? Rekan magang sudah bersaksi. Jelaskan bagaimana membuat guru memberi kesaksian palsu. Tolong jawab, Nona Ye. Nuan yang asli, jangan dihinakan. Nuan yang asli, jangan dihinakan. Pak Lu, kami sudah melacak trending perusahaan Nuanyang, kami lacak IP-nya. Itu ulah keluarga Su. Tapi akun magang yang bersaksi di Weibo, itu dibuat langsung oleh Nona Su. Bava nona sunnuntai keskiviikko sini. Jingzhi bersedia menghubungiku duluan. Minggu depan kita tunangan. Orang tua mendesak. Kamu pakai rumor 5 tahun lalu untuk memfitnah Nuanyang, hingga Ye Xiao dibully online. Kamu nggak perlu kasih penjelasan? Jingzhi, kamu salah paham. Aku bilang yang perlu. Dulu dia di Blue Prince Group mencuri rencana dan dipecat. Sekarang pura-pura cari simpati. Jingzhi,
Kamu salah paham. Aku bilang seharusnya. Dulu dia di Blueprints Group mencuri rencana dan dipecat. Sekarang dia pura-pura cari simpati. Aku bersih-bersih hama di industri. Dia bukan orang seperti itu. 5 tahun lalu dia difitnah. Kamu menghancurkan kerja 5 tahun, masih ingin berdebat? Jingji. Yakin mau melawan aku demi Yang Pincang? Kamu sama sekali nggak kenal dia. Dia adalah orang yang aku cari. Sekarang kasih 2 pilihan. 1. Posting klarifikasi dan minta. Aku hentikan kerjasama dengan keluarga Su. Jangan. Maaf, akan buat pernyataan klarifikasi. Jingji jangan marah. Xiao Xiao, Aku adalah Lu Jingxi. Sudah menangani rumor Su Luo sudah memposting permintaan. Popularitasnya segera turun. terima kasih. Bagaimana dia tahu? Jangan takut, aku di sini. Butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih. Bagaimana dia tahu? Jangan takut, aku di sini. Butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Tuan Lu. Tapi aku ingin mengandalkan Baik. sendiri. Ingat, Kamu tidak pernah sendirian. Api kecil. Bisa menyebar luas. Kita semua bersatu, pasti bisa melewati kesulitan. Halo, apakah sudah membuat janji? Ye Xiao Xiao dari perusahaan Warmsan, janji bertemu dengan Pak Zhang untuk Akan konfirmasi dengan sekretaris Pak Sang. Hang. Pak Ye. Pak Sang menunggu di ruang rapat. Silakan. Hang. Pak A. Jujur saja, perusahaan Anda tidak terlalu besar. Belakangan ini juga ada masalah. Pak A. Jujur saja, perusahaan kalian tidak besar. Belakangan sempat ada masalah. Tuh. Khawatir dengan kemampuan eksekusi kalian. Proyek ini sangat mendesak. Semua kalian takut menghambat progres. Pak Zhang. Hari ini Anda bertemu saya, menunjukkan pengakuan atas kemampuan. Tenang saja. Saya janji, serahkan proyek kepada kami. Pasti akan memberikan hasil luar biasa. Lihat bagian desain ini. Dibandingkan dengan produk di pasar, ini adalah hasil inovasi. Menguji dan mematangkannya. Bagus, memang sangat unik. Kalau begitu, kesempatan ini untukmu. Kerjakan yang baik-baik saja. Tuan Lu. Kenapa Anda Tuan Zhang, lama tidak berjumpa. Lewat sini, dengar Anda mendesain solusi interaksi tanpa hambatan. Karya Tuan D. Pantas dapatkan sumber. Kalau butuh dukungan teknis, hubungi saya. Timing lewatnya pas. Apa sengaja datang membantu saya? Bagus, Pak Lu. Semoga kerja sama lancar. Kerja sama lancar. Kudengar grup Lu dan Jinshi Teknologi bekerja sama dengan perusahaan penyandang disabilitas nanya. Orang-orang yang kau tempatkan di grup Lu? Kudengar grup Lu dan Jinshi Teknologi bekerja sama dengan perusahaan penyandang disabilitas nanya. Orang-orang yang kau tempatkan di grup Lu? Bjerken Castle. Cari cara sabotase kerjasama itu. Itu Nona Su. Bu Jingji. Memperlakukan aku begini. Semakin aku ingin menghancurkan reputasinya. Bagian ini, sedikit diubah saja, sudah cukup. Pakai Pak Sang bilang, memperkenalkan pelanggan. Juga Pak Ki bersedia. Mereka membicarakan pendanaan. Kekek perusahaan kita bakal naik daun. Pak Zhang bilang, teknologi desain aksesibilitas lolos uji coba. Bisa merekrut karyawan baru kan? Biar lebih banyak orang disabilitas bisa bekerja bareng. Iya. Waktu aku dipecat dulu. Masa-masa sulit itu.
Aku merasa langit telah runtuh. Sekarang malah punya tim sendiri dan bisa membantu lebih banyak orang. Xiao Xiao. Hari ini kamu harus pulang sebentar. Xiao Xiao, hari ini harus pulang. Ada masalah besar di rumah. Ibumu, Ayah, jangan panik dulu. Pelan-pelan ceritakan. Kembali sekarang, jangan banyak tanya. Kalau tidak, jangan anggap kami orang tua. Selalu begini, tiap kali sama. Waktu usir aku, sekarang paksa aku pulang. Ini saat penting proyekku, aku tidak bisa tinggalkan. Pak, proyekku baru mulai di sini. Aku benar-benar tidak. Kalau ada hal penting, aku akan pulang nanti. Proyekmu penting atau kami lebih penting? Kalau tidak pulang, jangan pulang lagi. Aku benar-benar tidak bisa. Kamu dan ibu jaga diri baik-baik. Ayah, ibu. Tunggu sebentar lah. Tunggu proyek selesai. Aku pulang jemput kalian di sini. Tidak baik, Pak Lu, kami terima email dari Pak Sa. Katanya keuangan perusahaan kita dipalsukan. Ini bukan laporan keuangan perusahaan kita. Ini bukan laporan keuangan perusahaan. Ini laporan palsu. PAK Lu. APA Anda sedang main. Laporan keuangan palsu ini. Apakah menghindari pembayaran akhir dukungan teknis? Setelah saya menyelidiki, saya akan memberikan Sebelum Anda menyelesaikan Proyek ini, mari kita tunda kerjasamanya dahulu. Halo, Pak. Xiao Ye. Proyekmu. Masalah di pihak PAK Lu. Tanpa solusi untuk masalah teknisnya, kita hanya bisa menghentikan proyek ini. Aku tanya Pak Lu apa yang kalau tidak berhasil, cari perusahaan teknologi lain untuk bukan cuma perusahaan Lu yang bisa menyediakan layanan teknologi. Kamu punya waktu 1 minggu. Hang. Saya kasih waktu seminggu. Hang. Halo Pak Zhang, bisa kasih dukungan teknis? Kami bisa kasih gambar desain. Halo Bu Hong, bisa nggak bikin sistem interaksi cerdas tanpa hambatan? 200 juta. Halo Pak Wang. Halo, ini 120? Tekanan darah 80-50, detak jantung 120, Siapkan alat operasi amputasi segera. Iya. Dokter, kakiku bisa diselamatkan nggak? Aku masih harus kerjakan Nona. Kaki kirimu patah hancur. Saraf dan pembuluh darahnya putus. Kalau tidak diamputasi, bisa infeksi, shock, nyawa Apa aku nggak bisa berdiri lagi? Ayah, ibu, dan para pegawai Warmiang, bagaimana ini? Kenapa kamu ada di... Aku nggak menyangka ternyata kamu. Aku keluar kantor, lihat kamu tergeletak, jadi panggil ambulans. Terima kasih sudah Nggak perlu. Tadi aku tanya dokter, kapan kamu sadar? Aku lihat kamu di pinggir jalan, jadi panggil ambulans. Terima kasih sudah Nggak perlu. Tadi aku tanya dokter kapan kamu sadar, sengaja aku tunggu di sini. Gak perlu, aku sendiri aja ya, oke. Tentang opini publik sebelum, aku udah lihat. Aku mau klarifikasi. Tapi aku lagi di luar negeri. Pas pulang. Udah selesai semuanya. Semua ini salahku. Maaf aku membuatmu merasa... Bukan begitu, Pak Jiang. Karena Anda, aku mendapat kesempatan belajar tentang perencanaan. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk ingin menjelaskan kesalahpahaman di masa lalu. Aku tidak melakukan mengacu format perencanaan lama.
Kedua, aku ingin membahas kerjasama. Proposal awal itu dari saya untukmu. Tentu saja saya percaya padamu. Apa kerjasama yang ingin dibicarakan? Saya, Jinshi Technology, dan Lu Group meluncurkan kerjasama. Namun Lu Group, di sana tiba-tiba ada tidak bisa dukung teknis. Saya bertanya pada Blueprint Group, apakah bersedia? Proyeknya benar-benar bagus, sangat kreatif. Di sana ada masalah nggak bisa dukung teknis. Aku mau tanya ke Blueprint Group, kalian tertarik? Proyek ini bagus, sangat kreatif. Tunjukkan. Nggak perlu. Aku udah invest di proyek ini. Serius? Kamu bahkan belum lihat Karena aku percaya padamu. Tapi sebagai gantinya, coba anggota tubuh mekanik kami. Beri masukan dan saran perbaikan tepat waktu. Baik. Terima kasih, Pak Jiang. Xiao. Tunggu aku selesai urusan perusahaan, percayalah padaku. Anggota tubuh mekanik dari perusahaan kami, namanya pengejar cahaya. Bisa dikendalikan lewat sinyal otot. Coba saja. Ini luar biasa, lebih hebat dari aku bayangkan. Terima kasih. Kalau bisa selalu memakainya untuk bekerja, tapi bagaimana aku lapor ke Pak Jiang? Prostetik ini bisa kamu coba gratis. Terima kasih. Kalau bisa selalu memakainya untuk bekerja, tapi bagaimana aku lapor ke Pak Jiang? Prostetik ini bisa kamu coba gratis. Tapi, kamu harus lapor rutin ke aku dan jadi duta merek Blue Map kita. Temani saya menghadiri berbagai acara bisnis. Itu kurang tepat, Pak Jiang. Jika perlu desain, tim saya dapat membuatnya. Tapi kalau seperti ini, saya tidak perlu. Jangan buru-buru, bukan begitu. Memberi kaki palsu sudah janji saya. Kalau tidak mau jadi duta citra desain kami. Ya sudah. Kalau departemen kami ada desain baru, akan langsung menghubungi kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Saya kembali ke kantor dulu. Kalau ada perlu, silakan Baik. Pakai. Anda kembali. Kaki Anda. Ada masalah, tapi tidak apa-apa. Blueprint Technology setuju kerjasama, proyek bisa diteruskan. Bagus sekali, Pak Ye. Anda sudah bekerja keras. Ada sedikit masalah, tapi sudah beres. Blueprint Technology setuju bekerja sama, proyek bisa diteruskan. Bagus sekali, Pak Ye, sudah bekerja keras. Iya, kami tahu. Kamu bekerja keras untuk kami semua. Harus berusaha bersama, agar penyandang disabilitas diakui kemampuannya, seperti teknologi prostetik dari Blueprint. Desainnya sangat indah. Aku bisa membantu menyempurnakan segera, orang dengan disabilitas kaki bisa berdiri dan berjalan. Direktur Jiang memang baik, sekali lagi membantu saya. Direktur Wang. Ini laporan akhir pengujian sistem interaksi tanpa hambatan serta desain yang dioptimalkan. Menurut uji Blueprint Group, respon lebih cepat 0,3 detik dari rata-rata industri. Tingkat kesalahan 0,1%, lebih baik dari kontrak. Saya jamin bisa diluncurkan dalam 3 bulan. Xiao Y. Kamu dulu bilang aksesibilitas bukan amal, tapi hak setiap orang. Xiao Y. Kamu dulu bilang aksesibilitas bukan amal, tapi hak setiap orang. Sehingga tim kalian yang profesional membuat saya tenang. Xiao, pulanglah. Kaki kamu sudah tidak ada, masih mau bisnis, iya kan? Kita pulang dan bertani saja, kita akan urus kamu. Sekarang proyek baru dimulai. Perusahaan butuh menunggu lagi. Apa harus bikin kaki kamu hilang juga? Dulu mengusirmu. Karena takut kamu ikut menderita bersama kami. Perusahaan butuh menunggu lagi. Apa harus bikin kaki kamu hilang juga?
Dulu mengusirmu pergi agar kamu tak menderita bersama kami. Sekarang kamu seperti ini, kami malu bertemu orang. Kalian pikir aku mau begini? Saya bekerja keras agar kalian bisa hidup nyaman. Proyek baru mulai menunjukkan hasil, tapi kalian malah suruh saya menyerah. Tapi quelle aubergine. Camille jadis, c'est dit il y a Camus. Saya tidak akan menyerah, ini hidup saya. Jalan yang saya pilih, meski sulit, tetap harus saya jalani. Adieu. Kakye ada masalah. Cepat lihat trending di Weibo. Kaki nggak ada, masih pura-pura jadi pengusaha, pasti bohong. Minta belas kasihan untuk menipu donasi. Kaki tidak ada, masih pura-pura jadi pengusaha. Minta belas kasihan untuk menipu donasi. Orang seperti ini seharusnya tidak berbisnis. Buang-buang sumber daya masyarakat. Tekanan Dewan Direksi terlalu besar, Pak Ye. Kami terpaksa menghentikan kerjasama. Denda pelanggaran akan kami bayar sesuai kontrak. Pak Wang. Proyek selangkah lagi. Maaf, Pak Ye. Kita tidak bisa mengambil risiko. Kakak Ye. Orang tuaku menyuruhku pulang ke kampung besok, katanya mengikuti kamu tidak ada masa depan. Maaf. Ibumu mendesak operasi, butuh uang. Ambil uang 2 juta ini dulu. Kakak Ye, aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Kakak Ye, aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Aku mengerti. Gaji bulan ini, minta bagian keuangan tambah setengah bulan lagi. Hati-hati di perjalanan. Kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Dia gak kerja lagi ya? Bos Ye, gimana kalau kita juga? Saya tahu ini bikin stres. Tapi Warmsan adalah hidup saya gak akan biarkan ini runtuh. Kalian sudah banyak berkorban dengan saya. Kalau pergi, saya lunasi gaji kalian, supaya gak ada. Saya gak akan pergi, dulu Anda bantu saya dapat kerja, bahkan bantu bayar biaya rumah sakit. Saya belum sempat balas budi Anda. Tidak meninggalkan. Saya tidak akan pergi. Dulu Anda membantu saya cari kerja, bahkan membayar biaya medis saya. Saya belum sempat membalas budi Anda. Terima kasih semuanya. Matahari hangat tidak, ayo kita berjuang bersama. Ayah, Ibu. Kenapa kalian datang? Kita sudah sepakat tidak mau merepotkanmu. Kamu tidak malu sama kita, kan? Ini uang bulan ini. Uang perusahaan sementara tidak bisa diambil. Ini tabungan pribadi saya. Untuk kebutuhan bulan ini, uang perusahaan sementara tidak bisa diambil. Ini tabungan pribadi saya. Saya sudah bilang. Saya tidak akan merepotkan kamu. Jika kamu tidak mau pulang, kami akan pulang ke kampung sendiri. Saya tidak akan menyerah. Aku akan buat kalian tinggal di rumah dengan lift. Tidak perlu khawatir soal berobat lagi. Pak Jiang, Ada perlu apa? besok ada peluncuran produk baru, kami mengundang Anda hadir.
Tamu spesial kami mendadak tidak bisa datang. Jadi kami ingin minta bantuan Anda. Aku bisa. Tentu saja bisa. Produk ini, Anda lah yang pertama mencobanya, jadi pengalamannya paling jelas. Besok aku akan datang tepat waktu. Baiklah. Prostetik ini dilengkapi teknologi sensor saraf, pengguna bisa mengontrolnya melalui otot. Sekarang mari kita undang Nyonya Ye Xiao Xiao untuk berbicara tentang pengalaman pengguna. Sekarang mari kita undang Nyonya Ye Xiao Xiao untuk berbicara tentang pengalaman pengguna. Xiao Xiao. Prostetikku bermasalah. Cepat pergi. Proyek ini? Ada apa ini? Jangan bilang ada masalah. Kakiku baik saja. Tapi entah kenapa terjadi penolakan. Pak Zan. Buye. Di konferensi pers mencemarkan produk perusahaan. Mengakibatkan harga saham turun. Ganti rugi 10 miliar dalam 3 hari. Mana mungkin? Produk melewati 3 tahap uji coba. Apakah laporan uji coba bisa membuktikan dia tidak curang? Apakah laporan uji coba bisa membuktikan dia tidak curang? Tidak cukup untuk membayar gaji bulan depan. Tidak cukup untuk biaya pengobatan orang tua. Masih harus membayar kompensasi ke grup Lantuh. Apa aku benar-benar gagal? Dia datang. Semua. Uang di rekening perusahaan segini. Aku sudah bagikan ke kalian sisanya. Bosnya mau kami pergi? Perusahaan terancam bangkrut akan membayar ganti rugi besar. Kalian sebaiknya cari jalan lain. Kak Ye, kalau dulu bukan karena kamu menampungku, mungkin aku sudah mati di rumah. Kalau pergi, aku akan pergi sendiri. Tapi jangan harap kamu bisa mengusirku. Aku kembali, Kak Ye. Perusahaan ini adalah rumah kita. Aku ingin tetap di sini. Ini semua tabungan yang aku kumpulkan selama ini. Semoga bisa membantu perusahaan. Aku kembali, Kak Ye. Perusahaan ini rumah kita. Aku ingin tetap di sini. Ini tabungan yang aku kumpulkan. Semoga bisa membantu perusahaan. Bodoh. Simpan uangmu untuk berobat dan merawat anak-anak. Matahari tenggelam, aku akan bangkit lagi. Kenapa? Kenapa semua usaha seperti tinju mengenai kapas? Ayah dan ibu tidak mengerti aku. Pegawai berkorban mendampingiku. Mitra kerja malah mengkhianatiku. Apakah aku tidak pantas mendapatkan semua? Apakah aku hanya jadi beban bagi orang lain? Dia pernah bilang kelereng ini adalah pelangi di dunia hitam putihku. Kelereng ini seperti pelangi di dunia hitam putih. Tapi sekarang pelanginya hancur. Tapi aku tidak boleh jatuh. Ye Xiao Xiao. Kamu pernah kehilangan segalanya, masih takut kalah lagi? Mulai besok, kursi roda adalah kakimu. Matahari hangat adalah hidupmu. Xiao Ye, bukannya aku nggak percaya sama kamu. Sekarang siapa yang berani kerja sama dengan perusahaan yang hampir bangkrut? Bos Chang, meskipun Nanyang bangkrut. Tapi aku masih ada. Ini barang diproduksi aku kasih coba gratis. Kalau cocok dan hasilnya bagus, pesan. Kalau tidak cocok, aku tak akan ganggu lagi. Oke. Aku percaya kamu lagi. Terima kasih. Dan di sini juga. Beri aku satu kesempatan lagi. Semoga kerja sama kita lancar.
Beri aku satu kesempatan lagi. Semoga kerja sama kita lancar. Ide kamu ini sangat bagus. Semoga kita bekerja sama baik. Semoga kerja sama kita lancar. Xiao Xiao. Aku sudah menyelidiki perusahaan. Suluo memalsukan laporan keuangan. Aku dan tim teknologi keluarga Lu berhasil menandatangani kontrak. Aku akan memberikan Lu Jingji terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Kenapa segan begini? Ingat, kamu tidak pernah sendirian. Besok pagi jam 10, aku akan minta asisten Yo membawa kontraknya ke perusahaanmu. Xiao Xiao, biarkan aku melindungimu. Kita jalani masa depan bersama. Terima kasih, Lu Jingzi. Tapi jalan Nuan yang aku pegang. Aku akan buat produk terbaik. Mari jalan bersama demi masa depan. Terima kasih, Lu Jingzi. Tapi jalan Nuan yang aku pegang. Buat produk terbaik. Buktikan diri sendiri. Baiklah. Mungkin ada yang tak akan menyerah padamu. Rute kursi roda, tombol braille, navigasi suara adalah inti dari desain Warmsan. Berikut ini, mari kita sambut pendiri Warmsan Design, Ibu Ye Xiao Xiao. Untuk berbagi perasaan dan pengalaman pribadinya. Kami tak hanya mendesain fasilitas. Tujuannya adalah membantu lebih banyak penyandang disabilitas agar mereka memiliki hak yang sama seperti orang biasa, tanpa diskriminasi karena disabilitas mereka. Untung sudah tanda tangan kontrak. Kalau proyek ini sampai kelewatan, sayang banget, hahaha. Xiao Xiao. Masalah penolakan prostetik teratasi. Ini masalah perusahaan kita. Xiao Xiao. Masalah penolakan prostetik teratasi. Masalah dari perusahaan kami. Sudah meminta tim hukum menghentikan kompensasi. Prostetik ini, coba pakai gratis. Terima kasih, Pak Jiang. Kamu sudah membantu saya, tapi niat baikmu kuhargai, prostetik nggak perlu. Sudah terbiasa mendorong kursi roda sendiri. Kamu sangat pintar, pasti tahu kalau semua ini adalah ulahku. Aku melakukan ini supaya kamu mencariku. Tak disangka, kamu memang berhasil. Aku memang sedikit menduga, karena ini terlalu kebetulan. Aku tidak minta bantuan siapapun. Aku ingin menciptakan masa depan dengan usahaku. Aku tidak sengaja. Aku suka kamu. Terima kasih, tapi hatiku terlalu kecil. Hanya bisa memuat sinar matahari hangat dan ayah ibu. Suluo menipu bisnis, mencemarkan nama baik, menghalangi keadilan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Merusak proyek Lu Corporation. Kalian, Suluo melakukan penipuan, pencemaran nama baik, menghalangi keadilan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Merusak kerja sama Lu Corporation. Kalian. Laporkan ke polisi dan tangani sesuai hukum. Baiklah. Yi Xiao Xiao. Keluar dari sini. Pinkeng gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai seperti ini. Nona Su, kamu sudah selesai bicara? Semua ini akan aku serahkan pada polisi. Bawa dia pergi. Kamu pikir kamu menang? Lu Jingji melindungimu cuma karena kasihan. Kamu nggak ada yang mau jadi pincang. Lepaskan aku. Xiao Xiao, orang tuamu salah. Dulu mereka tak... Nggak seharusnya ngomong kata-kata kejam itu. Kami menjual darah supaya kamu bisa sekolah, karena takut kamu ikut menderita seperti kami. Sekarang tahu, selama ini kamu di luar sana, begitu banyak penderitaan kamu alami, tapi kamu lebih hebat dari yang kami bayangkan. Kamu adalah kebanggaan terbesar kami, NAK. Ayah, ibu, tidak pernah menyalahkan kalian. Aku berhasil. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungi kalian.
Xiao Xiao. Jalan ke depan. Entah itu puncak atau jurang. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Aku akan jadi kakimu. Hang, kita jalan bersama. Hirap mungkin suram tanpa cahaya. Tapi selama ada cahaya di hati, kita bisa menerangi setiap langkah ke depan.